Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, halo masyarakat Karawang, dan juga khususnya buat Anda pemirsa dari Revolusi TV Channel dan juga pemirsa Revolusi Production House-nya, dan juga buat Anda semua pencinta Revolusi Podcast Sudut Pandang. Nah, hari ini kembali bersama saya Izzy Arifin. Kita akan berbagi, bercerita, bahkan sharing di sini tentang pengalaman, tentang apapun itu yang pasti yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari, baik itu di kehidupannya musisi atau bahkan seniman-seniman yang ada di Kota Karawang. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu yang luar biasa. Dibilang musisi oke, dibilang seniman juga. Langsung saja kita sambut dengan meriah ada rekan-rekan dari Baung Band. Wih, selamat datang dulu ya. Oke. Ini saya takut salah ngomong nih, bener Baung Band ya, bisa diluruskan ini Baung Band. Baung Band. Agak sedikit menarik nih. Kenapa Baung Band? Ada yang bisa jelasin dulu nih? Baung Band itu sebenarnya dari singkatan Barudak. Oh, Barudak. Ya, pokoknya orang. Oh, orang. Intinya Karawang. Karawang. Jadi kalau disingkat Barudak orang Karawang. Mantap. Tapi kalau dibilang Barudak orang Karawang, pasti ada pencetusnya lah ya. Ada yang tiba-tiba langsung bikin aja dong Baung Band gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, sekalian juga nanti kita kenalan kira-kira pencetusnya siapa, terus personilnya ada siapa aja nih, kalau boleh tahu. Ada yang bisa jelaskan? Pencetus ini. Ini pencetusnya. Ya, Oke. Pengagas Baung Band. Boleh sedikit diceritakan kan? Sekalian kenalan juga nih. Akang siapa gitu kalau dia? Saya Didin CMB sebagai vokalis juga mungkin yang memediasi mereka. Baung Band lahir adalah sebagian wadah para seniman musisi Karawang, dari mulai yang sudah senior juga bibit-bibit yang akan muncul di Karawang, kita yang menjadi memberikan wadah. Wow, bahasa udah visi misinya dari awal tuh ingin menjadikan sebuah wadah ya. Kang Didin CMB. Kayaknya CMB ada singkatan lagi nih. Yang jelas bukan Cinta Mama Baru. Bukan. CMB itu adalah satu perusahaan saya di bidang percetakan. Jadi percetakan CMB. Ya. Kebetulan beliau sebagai ketua percetakan yang ada di Karawang, ketuanya beliau. Wow, jadi Kang Didin ini merupakan ketua juga dari Ikatan Percetakan Karawang. Masya Allah, luar biasa. Sekaligus menjadi seorang vokalis di sini. Tapi saya penasaran, bicara soal personil yang lain, ada vokalis dan ada siapa lagi mau jelaskan? Ada bass. Oh, Akang basisnya. Kalau boleh tahu, Akang dengan Akang siapa biar semua juga pada kenal? Saya Iwan Biges. Iwan Biges, Kang Iwan Biges. Waduh, Biges ada singkatan? Emang ada sih. Ada apa tuh? Bukan singkatan itu. Kebetulan saya diberikan nama itu sama teman-teman. Karena dulu saya tuh emang penggemar grup Bigis. Oh, gitu ya. Saya kemana-mana pasti membawa kaset itu. Zaman sekolah, zaman apa saya membawa kaset. Makanya akhirnya teman memanggil saya dengan landian Iwan Biges dari zaman sekolah dulu. Oke, dan memegang basis di Baung Band ini. Oke, kalau yang satu ini, ini siapa nih Kang Mix? Saya Kang Danton. Kang Danton megang sebagai atau personilnya sebagai apa di sini? Vokalis juga. Berarti ada vokalis 1, ada vokalis 2 ya di sini ya? Bahkan 3. Bahkan ada 3 vokalis. Nah, kalau boleh tahu bisa disebutkan juga secara komplitnya nih personilnya ada siapa aja? Jadi, yang vokalis 3 tadi siapa? Vokalis 1 lagi ini kebetulan sedang berhalangan punya pekerjaan bagian sipil. Itu namanya Aces. Ya. Jadi cowok semua ya? Cowok semua. Terus gitarisnya itu ada Enjang sama Stephen Koy. Oke, gitarnya ada 2 berarti ya? Oke. Sama drummernya Ai. Oke. Ada lagi? Ada lagi keyboard merangkap vokalis juga. Wow. Itu Richie Freddy. Oke. Ini sayang banget nggak ngumpul semua ya. Masih ada lagi personilnya, masih ada lagi. Sudah. Berarti kurang lebih 7 ya? Iya. 7 personil. Karena Baung Band ini ya betul kata Kang Didin bahwa kita itu wadah.
duduluran. Awalnya kita membentuk pohon ini dengan konsep duduluran. Saya berteman dengan Kang Danton, berteman dengan Kak Didin, berteman dengan yang lainnya itu awalnya masing-masing punya grup tadinya. Awalnya Kita kesini bertemu lagi, akhirnya kita ngobrol ngopi-ngopi. Wah enak nih kalau kita reuni sambil gabung sambil bikin suatu grup band lagi. Ini terbentuk lah itu. Oke, Bawang Band. Iya, yang menyebutkan Bawang Band ini. Ini yang menyebutkan Bawang Band. Tapi saya penasaran Kang Didin dan juga buat Kang Danton dan juga Kang Iwan. Kapan terbentuknya? Kapan itu, Pak? Oke, jadi Bawang Band itu sebenarnya kalau kita kasih tahu itu akan tidak menarik. Lebih baik jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Jadi nggak bisa dikasih tahu kapan terbentuknya. Saya pengen launching Bawang Band itu setelah seluruh musisi saya rekrut. Oke. Oh jadi memang kalau secara resminya lah ya, secara legalnya itu memang belum launching lah ya untuk Bawang. Oke. Kita akan tunggu. Walaupun kita sudah mengisi berbagai event, berbagai kafe di Kabupaten Karawang. Personil Bawang Band semuanya sudah mengisi. Sudah mengisi. Masing-masing kalau hitungan tahun kita sudah lama. Teman kita sudah ada di, maaf kalau ini jadi bagian apa namanya sponsor, tapi tidak. Gak apa-apa disebutkan juga nggak apa-apa. Misalnya dari Lawang Cafe yang ada di Karawang juga betul ya. Di sana di Cikampek, Horizon. Kebetulan saya juga pernah main di Green Bottle juga. Dan rumah pernah. Jadi kalau mau dilihat dari jejaknya Bawang Band sudah cukup lama. Cuman tidak membawa nama Bawang Bandnya. Masing-masing personel. Nah nanti saya ingin launching Bawang Band itu seluruh para seniman juga dengan para pemuda dan bibit sudah kumpul. Baru saya mau mulai. Dan kita langsung show tunggal Bawang Band. Tapi saya malah semakin penasaran kalau dibilang tadi menunggu terkumpul dulu lah kalau dibilang benar. Tapi udah sejauh mana? Apa memang apa sudah ada yang direkrut, sudah yang kumpul atau memang belum sama sekali atau sudah? Jadi kita merekrut teman-teman kita pemula yang kita bikin satu wadah grup WhatsApp misalnya. Teman-teman kita yang masuk baru bisa drum, kita ajarkan drum gratis. Teman-teman kita yang menyukai dengan gitar, basis bisa ke Kang Iwan, vokalis juga bisa ke Kang Danton kalau lagi saya tidak ada gitu. Jadi semuanya bisa mengcover. Teman Bawang Band itu semuanya bisa mengcover orang-orang yang musisi muda maksudnya. Ini menarik nih kalau dibilang selain merekrut, selain mengumpulkan juga memberikan pelatihan. Nah berarti kalau memberikan pelatihan ada alat, ada sarana dan prasarana, ada tempat juga. Kalau boleh tahu tempatnya di mana nih kamu? Kita ada di mana Bang Iwan? Apa jangan disebutkan dulu? Kita ada 2 tempat. Ada 2 tempat. Basecamp kita ada 2 tempat. Kalau boleh disebutkan? Di mana? Saya di Karangindah 1. Di Karangindah juga 1. Nah jadi bahasanya buat siapapun itu yang mereka mungkin yang cintakan musik, apalagi yang jelas-jelas bisa menguasai alat musik dan sebagainya, itu bisa bergabung berarti tanpa syarat apapun. Tanpa syarat apapun. Asal penting dia orang Karawang. Asal dia orang itu syarat berat. Soalnya saya bukan orang Karawang nggak bisa gabung nih kan. Ada di Karawang kan? Ada di Karawang. Orang Karawang itu artinya orang di Karawang ya. Tidak selalu konotasi dia lahir di Karawang. Semuanya yang ada di Karawang. Tapi yakin itu maksudnya kalau dong Kang Didin atau Kang Danton bisa menjadi wadah buat semuanya atau membatasi atau bahkan kayak ada target tertentu sehingga sampai mencapai target itu barulah di launchingkan isi Bawang Bandnya. Contoh kan nggak gampang ya kita ngomong musisi-musisi itu gimana? Ya tapi menurut saya itu kalau musik bila dia mengerjakan dengan enjoy karena kesukaan itu kan mudah sebenarnya. Karena nanti kalau kita show tunggal Bawang Band itu semuanya orang-orang Bawang Band yang kita bina yang akan tampil. Bukan nggak butuh ya. Tidak perlu ada bintang tamu. Tetap kita semua yang ngisi. Memperlihatkan pada publik bahwa band Karawang itu lahir gitu. Bawang Band namanya. Bawang itu semuanya orang Karawang. Baru orang Karawang. Dan nanti kan sesuai dengan regenerasi kita akan menjadi penonton biar mereka yang akan menjadi. Betul, ada hukum alam juga di situ ya. Jadi ini kalau saya tambahkan, jadi kita tuh berkeinginan bahwa kita ini ingin mengajak kembali
teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, guru-guruan gitu kan, Betul. seni hobi yang emang senang untuk mengembangkan band gitu kan. Yang selama ini kan mereka pada tidur. Iya. Kenapa tidurnya? Itu ada pertanyaan kan. Karena kurangnya wadah, tidak adanya wadah dan untuk menyalurkan aspirasi mereka. Jangan untuk menyampaikan aspirasi, untuk mereka menyalurkan kreasinya aja. Suatu event misalkan udah jarang-jarang sekarang kan. Betul. Sebelum ada pandemi pun Iya. sudah dengar kan? Iya, udah mati suri kan. Bahkan ada satu wadah yang bentukan dari ini ternyata tidak berjalan juga. Betul. Musisi itu kan. Jadi kita inginnya ya dengan kehadiran kita gitu kan, ya mengajak lagi teman-teman gitu loh, teman-teman untuk mulai eksis lagi lah gitu, kita ramaikan lagi kancah dunia permusikan ini loh di Karawang, khususnya di Karawang gitu. Tapi seberapa yakin nih, Kang Danton mungkin bisa mewakili, seberapa yakin mereka benar-benar mau diajak dan benar-benar tadi yang kalau dibilang kondisi permusikan atau perbenan ya yang ada di Karawang itu yang jelas-jelas lagi mati suri lah itu bisa benar-benar bangkit lagi. Bong-bong seberapa yakin nih? Atau cuman ya berharap mudah-mudahan saja atau gimana nih? Kenapa mau menambahkan sih ya? Kalau saya pribadi, insya Allah boleh, ya silakan. bahkan 1000% saya yakin. 1000% yakin. Karena saya lihat di Karawang ini kan banyak ya yang talenta musiknya atau dalam bidang musik lah sangat bagus, dan mereka ketika kami membentuk Baung Band, mereka respon, sangat merespon. Betul. Jadi bahasa 1000% yakin. Insya Allah 1000% saya. Walaupun sekarang baru nyampe berapa persen nih? Ya, secara prospek dan rencana ke menuju launchingnya Baung Band, dukungannya udah segimana tuh? Khususnya dari masyarakat atau gimana nih? Persentase kita terbatasi oleh satu aturan PPKM. Sehingga kita tidak mau ada kerumunan. Iya. Akhirnya kita buat agenda setelah PPKM selesai. Kalau respon sudah cukup lumayan dari berbagai teman-teman kita yang memiliki aplikasi media. Tentang Facebook misalnya, Instagram, mereka sudah mulai welcome, mau dong masuk. Tapi kan kita tidak mungkinnya takut menyalahi peraturan pemerintah tentang kerumunan. Tetap prokes harus diterapkan ya. Nanti insya Allah setelah selesai PPKM dan corona hilang dari muka bumi Indonesia, itu 1000%. 1000% dan persentasenya pasti langsung 60%, saya yakin. Saya sih jujur kalau dibilang kenapa saya bertanya seperti itu, karena saya ngelihat betul 1000% yang dibicarakan dan juga 1000% yang ditunjukkan di sini. Tapi saya bukan pesimis ya, karena saya pun salah satu maaf ya dalam hal ini punya grup band. Dan sekarang tuh benar-benar tapi benar kenyataan sekarang itu kita bubar tuh karena memang berbicara soal itu tadi yang akan bilang. Iya makanya ya. Betul. Jadi benar-benar kita memang membutuhkan dan memerlukan orang-orang seperti Anda yang bisa ngebangkitin rasa semangat atau bahkan benar-benar memberikan fasilitas, apalagi tadi memberikan pelajaran, itu benar-benar yang sangat-sangat kita butuhkan gitu. Jadi gini ya, kalau boleh kita bukan menyombongkan hadir ya. Oke. Teman-teman ini di Karawang ini kita emang sering aktif di lapangan. Kita bertiga ini dan teman-teman juga sudah mengetahui kita ini dianggapnya senior gitu kan di Karawang ini dalam musik gitu kan. Nah jadi kita harapan kita mereka teman-teman ini yang adik-adik kita ini senior aja mau sekolah ke musik yang baik, nggak aku orang musik orang gitu. Nah betul. Terus yang kedua sekarang alhamdulillah sahabat kita juga dari teman kita, sahabat kita juga dari wakil rakyat. Insya Allah akan support. Kebetulan dia juga hobi musik dan pemain band dulunya. Bahkan waktu kemarin event kita di event Rap Legend kemarin yang diadakan di Karawang ini, beliau juga ikut nyanyi. Bahkan
mau ikut bergabung. Ya, Oh, ikut bergabung di bawah jangan band. support gitu kan, Betul, betul. support. Jadi ya nyambung ke omongan Kang Danon tadi, bicara 1000%. Oke. Jadi kita betul harus ada orang good father lah ya, atau orang yang bisa supporting. Betul. Tuh. Betul. Tapi lagi-lagi kalau dibilang kita berbicara tidak bisa menutup mata dan tidak bisa menutup telinga. Tadi betul apa yang akan bilang. Kalau bicara ya kondisi pandemi saat ini, mungkin kita tidak bisa prediksi sampai kapan dia ada atau perginya seperti apa. Dan justru target-target dari Bawang Band ini apakah memang akan selamanya menunggu? Yang jelas-jelas kita belum tahu ya secara sampai kapan ini kondisi seperti ini. Tapi apakah mau sambil jalan atau mau seperti apa? Dengan jelas-jelas kondisinya memang sekarang masih seperti ini. PPKM pun masih diterapkan gitu dan aturan-aturan pun masih diterapkan. Jadi dan kita tidak akan pernah tahu juga sampai kapan gitu. Kalau Jadi gimana nih sampai ngopi lu deh. Kopi pemirsa. Gimana nih Kang Didi? Memang tanpa harus menunggu. Kalau menunggu terus, saya rasa tidak ada lagi kehidupan musik di dalam itu. Betul. Artinya Bawang Band tetap berupaya dalam satu studio hanya 4 orang, kita harus bisa 4 orang agar jarak kita ikuti juga peraturannya. Iya, physical distancing ya, jaga jaraknya. Nah, di situ saya mulai dengan 4 orang dari teman-teman kita di grup ya. Artinya tetap kita masih berjalan. Persentase kalau dihitung persentase dari jumlah orang banyak itu tidak berapa persennya kan. Betul. Namun tetap memiliki target-target jangka pendeknya itu sekemampuan kita dengan aturan prokes. Oke. Nah, setelah itu berjalan dan itu ternyata belum begitu optimal misalnya karena memang terbatas dengan keadaan, ya itu dulu yang kita kerjakan. Nah ini menarik nih, sini kan kalau dibilang saya buka di sini gitu ya. Kalau Revolusi Production House ini jelas-jelas di bawah naungan Revolusi yang basicnya adalah media. Ini kalau dibilang kalau Akang bisa bersuara mewakili seniman yang ada di Karawang ya. Saya anggap semangatnya tadi udah oke lah. Tapi juga tidak jelek kalau pada saat di sini Akang memberikan keluhan ya tentang kondisi seperti ini khususnya untuk pemerintah daerah atau pusat gitu ya. Mewakili seniman-seniman yang jelas-jelas terdampak dengan adanya pandemi dan dengan adanya aturan-aturan termasuk PPKM gitu. Kalau Akang boleh mewakili dan berbicara kepada masyarakat, harapan dari seniman itu apa sih? Diberikan keleluasannya seperti apa dan harus seperti apa sih? Oke, saya memang seharusnya ya menurut kami seorang seniman mewakili seniman di Kabupaten Karawang misalnya, dampak corona ini sangat mematikan kreasi kita. Sangat terasa ya? Sangat terasa. Juga mematikan penghasilan kita, penghasilan para pelaku seni ya. Betul. Bukan hanya seseorang di musik saja, tapi di bagian tari, di bagian apapun. MC, host. MC host juga. Oh, host sekarang kayaknya masih agak longgar deh. tapi apa berkurang beberapa persen, bayarannya berkurang beberapa persen. Terus kalau saya kami mengimbangi dengan apa aturan tentang pernikahan misalnya. Betul. Pernikahan boleh 50 orang misal. Lalu kita kenapa tidak bisa masuk kan gitu. Itu artinya itu dulu. Kalau memang itu masuk kan kita juga jaga distance misalnya mengisi acaranya atau apa. Tolong dong Pak kan gitu. Kami pun kasih space untuk ke situ. Setidaknya dapur teman-teman seniman kita itu hidup. Bayangkan berapa tahun kita terbelenggu dengan corona ini. Hampir kurang lebih 2 tahun ya. Dan teman-teman seniman kita akhirnya putar sebuah banting setir. Banyak yang banting setir. Kasian sekali. Yang tadinya nyanyi menjadi tukang ini, Iya, betul. jadi seperti itu. Betul. Jadi jelas-jelas ini mudah-mudahan pemerintah maupun yang di daerah maupun pusat ini bisa mendengar ya salah satu bentuk keluhan. Mereka punya semangat, tapi bahasanya juga mereka terbentur dan bahkan mereka
merasa terbatasi dengan aturan-aturan yang ada ya. Bukan mau menolak, tapi setidaknya berikan kelonggaran gitu. Oke, nah Kang, kita jangan yang berat-berat dulu lah ya. Tapi saya pengen di sini kalau dibilang kita berbagi cerita atau sharing tentang pengalaman di dunia musik lah khususnya ya. Mungkin dari masing-masing orang pasti beda-beda nih pengalamannya. Kita coba dulu dari Kang Danton dulu deh. Kalau Kang Danton sejauh ini, kalau dibilang mungkin berkarya udah ada berapa, kalau boleh tahu berapa tahun di dunia musik? Dari kecil atau gimana? Kalau untuk dunia musik sih dari kecil ya, Dari saya kecil. hobi musik, mulai belajar dari gitar sampai nyanyi. Karena kebetulan saya dari keluarga ya hobi musik. Seniman juga lah ya. Ya bisa dikatakan dari kakak saya bahkan sampai ponakan-ponakan. Jadi saya hobi ngeband dari dulu. Ngeband. Kalau boleh tahu udah berapa grup band yang pernah di ini atau mungkin pernah ikutan lomba atau apa, pernah punya prestasi apa gitu kalau boleh tahu? Kalau untuk prestasi belum ya. Paling ya sebatas manggung-manggung di sekolah atau kalau dulu mah Agustusan. Di event-event Agustus seperti itu ya. Oke. Udah banyak grup band yang pernah dia gabung atau gimana? Ada kurang lebih 3 grup band lah. Wow. Bentuk grup band, kadang-kadang kan kalau kita bentuk grup band itu dari kekompakan ya. Terutama kekompakan waktu. Nah, betul. Pas waktu latihan, apalagi zaman dulu susah waktu saya mulai ngeband dulu waktu sekolah. Ini kalau boleh tahu dulu itu kira-kira tahun berapa ya biar tahu nih segimana dulunya sih? 90-an. Tahun 90-an. Oke. Tahun 90-an waktu sekolah kan belum ada kayak sekarang. Jadi susah komunikasi. Ya dari situ sering bongkar pasang personil gitu. Dari situ. Jadi intinya perjuangan di musik juga nggak segampang itu ya. Gitu. Tapi memang kalau sepakat nggak kalau untuk Kang Danton ini yang tadi hobi di musik segala macam, tapi dijadikan sebagai profesi atau cuma sekedar hanya hobi saja? Ya mengalir aja. Jadi kalau dapat rezeki dari situ ya alhamdulillah, kalau nggak pun nggak apa-apa gitu ya. Sudah bisa ngeband aja sudah senang. Apalagi bisa berkumpul dengan orang-orang yang satu hobi. Ini musisi sejati, harga mati. Ya. Karena moto saya adalah kita ngeband sampai mampus. Widih, ngeband sampai mampus. Itu bener tuh. Betul. Jadi nanti pada saat amit-amit ya, pada saat rekaman kayak diiringin sama grup. Karena banyak juga ya yang bukan nyinyir ya, ada yang aki-aki katanya, udah tua masih suka ngeband. Itu gimana nanggapin orang yang seperti itu? Ya udah, simpel aja. Motor kita bermusik, ngeband sampai mampus. Keren. Kalau kita bandingkan dengan Kang Iwan pengalaman musiknya dari kapan dan udah seperti apa nih perjalanannya sampai detik ini? Iya, dulu ya. Tahun 90-an. Dulu. Saya kalau bicara soal Kang Danton, saya lebih usia lebih saya ya. Dari segi usia. Oke. Yang saya ngeband tuh di zaman sekolah mulai SMP kelas 3. SMP kelas 3. Sudah mulai ngeband ya teman-teman. Terus SMA pun kita kumpul band juga, gitu kan. Nah, kita keluar sekolah, akhirnya ketemulah teman-teman kan. Setelah itu merintis kita bikin grup. Dan dulu itu di Karawang itu belum ada, masih terbatas rental tuh. Iya. Makanya bicara dulu ya, bicara dulu. Itu bicara dulu. Maksudnya macam rental maka kita kalau mau latihan aja harus pergi ke Bekasi, gitu kan, kemana kan ke Jakarta gitu. Terus kita tuh viewernya ya dulu yang ada kita ngeband, kita senang-senang ngeband dan fokus sama dulu kan masih banyak event dulu, festival, pandaran gitu kan. Ramai dulu ya. Saya sama teman-teman selalu ikut itu. Setiap ada festival di mana kita kerja. Jakarta, di Bandung, di Jakarta kita kerja. Di Karawang jarang-jarang ya. Pada saat itu. Paling pasti larinya ke Jakarta atau ke Bandung, ke Jakarta minimal. Kita ikutin itu terus. Kita maju gitu kan, kita sampai ikut
audisi gitu kan, festival, dan kebetulan ya bukan nyambungin juga makanya ya. Kita pernah juga mengikat perekat band terbaik. Oh pernah? Pernah. Oke. Ya teman saya di sini tidak hadir sih ya. Kita sama sendiri bicara sendiri. Ini tidak tahu. Ketua di sini karena tidak tahu. Oke. Kan kebanyakan sih kita dapat vokalis terbaik. Vokalis terbaik. Pada saat itu vokalisnya? Yang sebutan tadi ada. Oh ada yang tadi. Ya. Oke. Kita mah hanya skill mah kita relatif ya. Iya. Oke. Kita tidak bicara skill, betul kata Radon tadi, kita nggak ini namanya kekompakan. Walaupun main skill bagus juga, misalkan pemain gitarnya jago, pemain bassnya jago, tapi kalau tidak kompak tetap betul. Ya. Itu kan akan pengalaman band. Setuju banget. Jadi kita main kompak, ya alhamdulillah kita dibantu sama vokalis, makanya di beberapa event festival pasti dia menjabat vokalis terbaik. Wah, itu. Oke, mantap. Itu pengalaman saya sih ya sampai sekarang gitu kan, sampai sekarang ya hobi band ini tidak lepas gitu. Makanya pas ada teman saya ini Kang Didi, kemudian tuh ngajakin kita hiburan, ya udah siap sih bilang gitu. Siap. Gitu. Karena punya moto yang sama. Sama. Oke. Jadi sampai mampus kita main musik. Apa sampai mampus? Sampai mampus ya. Karena tidak musik ini tidak ada batasnya, tidak ada batasi, tidak ada pembatasan. Betul. Tapi tidak jarang orang punya pemikirannya seperti kita, gitu ya. Kalau Kang Didin sendiri nih, jadi ini pengalamannya. Soalnya di sini maaf kata nih, kayak fokusnya terbagi nih antara musik sama percetakan nih. Nanti milih yang mana nih? Gimana pengalaman musik dulu? Kalau musik naluri ya. Oke. Naluri di saat saya SMP sudah membentuk grup band. Lebih fokus lagi saat saya masuk IKJ. Jadi di IKJ ini mulai terorganisir, bermain musik seperti ini. Kembali pas saya ke Kerawang, saya memang fokus di situ, di percetakan. Sempat meninggalkan musik berarti ya? Sempat. Oke. Apalagi pas corona saya juga bermusik sendiri di kamar. Oke. Terus? Di situ mulai saya keinginan. Memang dari awal saya keinginannya bagaimana caranya para musisi Karawang itu berkumpul. Dan saya lihat ternyata nggak ada wadah. Ya. Betul. Tidak ada wadah sehingga mereka itu masing-masing memiliki grup tanpa ada wadah, sehingga lebih baiknya kita jadikan mereka punya rumah di Kerawang. Mungkin kalau saya berpikir di Jakarta ada potluck. Saya kurang tahu sih, mungkin ya bisa jadi salahnya. Apa namanya, dari Slanger ya. Dia memiliki wadah satu basecamp seluruh para bibit-bibit seniman, anak-anak muda itu bisa langsung ke sana untuk diberikan arahan, pelajaran. Nah kalau di Kerawang mungkin nanti Baung Band. Mudah-mudahan Amin bisa melaksanakannya. Oke, terus apalagi nih? Oke. Kirain masih ada kelanjutan dari situ. Ada. Jadi musik itu memang Baung Band punya keinginan dan motonya sampai mampus. Artinya bukan berarti mampus kehidupan kita. Sampai bahwa kita tuh tidak lagi punya naluri untuk bermusik. Jiwanya sudah tidak jiwa musiknya. Iya, kalau saya mungkin termuda, saya 25 tahun. Sekarang sisanya kalau waduh, sudah mentargetkan ini ya. Tapi saya sih udah minta garansi lebih lah. Bisa minta garansi lebih. Bisa aja dengan dirinya. Terus gimana? Ya, insya Allah nanti di Revolusi TV ini kita tidak hanya satu kali kan. Jelas. Nanti kalau di saat saya sejajar dengan teman-teman di artis nasional, saya harus di sini lagi. Harus. Yeah. Bahkan kita juga kalau dibilang bisa menjadi satu media juga buat promosi atau bahkan sosialisasi tentang terbentuknya si Baung Band ini. Kita pengen banget bisa jadi bagian dari Baung Band ini, gitu ya. Gitu. Karena kita di sini bukan hanya di rekan-rekan media, saya seniman juga semua juga. Kita mau gabung di Baung Band. Makanya kita gabung. Makanya kita sangat bangga bisa kedatangan rekan-rekan dari Baung Band ini, walaupun katanya waktunya terbatas. Aduh. Kolot masih bisa. Tapi kalau sedikit sebelum nanti kita ke ini, kalau boleh tahu nih, Kang Didin, Kang Danton, Kang Iwan, ya betul.
Ini yang memotivasi kalian menjadi seorang musisi atau menjadi seorang yang pencinta akan musik gitu. Kalau boleh tahu siapa sih? Kalau boleh tahu ya, secara motivatornya yang membuat Akang tuh suka sama musik dan bahkan menjatuhkan pilihan menjadi seorang musisi gitu ya. Kira-kira siapa sih yang memotivasi kalian? Kita apakah keluarga atau memang ada idola yang sehingga menjadi seperti ini gitu? Kalau dari Kang Daton sendiri gimana nih? Kalau saya terus terang jujur dari keluarga. Dari keluarga. Tapi tidak punya idola yang Terlalu banyak ya. terlalu banyak. Terlalu banyak. Saya tidak mengidolakan Salah satu di luar ataupun Indonesia. Tapi yang pasti ingin berkarya seperti mereka lah ya, mereka yang akan idolakan. Oke. Kalau Akang Iwan yang bisa menjadikan Kang Iwan cinta akan musik ini sebenarnya siapa sih awal? Ya karena Tapi bukan cewek ya. Siapa tahu terkadang menjadi inspirator itu cewek biasanya. ya emang dari dulu zaman sekolah Oh, itu iya. zaman sekolah itu kalau yang bisa main drum itu biasanya Dengan cewek. Terkadang menjadi daya tarik tersendiri. Enggak, jadi sebenarnya memang saya dari keluarga bukan keluarga musik. Cuma saya dari lingkungan pertemanan saya, pesantren saya, bahkan itu yang hobi bisa main musik gitu kan. Jadi saya dulu ikut nongkrong itu saya paling muda gitu kan. Di antara senior itu saya paling muda. Kalau nongkrong sih dengan gitar, kayaknya saya muncul rasa pengen bisa bermusik gitu kan, sampai bisa main gitar. Kebetulan di sekolah ya kita ketemulah sama teman yang hobinya main musik juga, ya sudah kita main band gitu. Terus kamu suka sama Bigis dari kapan? Kalau untuk referensi ya, nah itu kembali tadi ya saya jelasin tadi. Bigis itu ya saya senang aja, saya senang sama grup itu gitu kan, ya menyenangi aja gitu kan. Dan bukan hanya itu sebenarnya ya, di grup di luar negeri pun saya banyak hobi gitu kan. Sampai akhirnya kita dulu fokusnya emang ngerok, sama teman-teman tuh rock ya? sama teman-teman tuh. Bahkan teman saya ini ada idealis banget. Dia ngulik lagu pop tuh nggak mau, pokoknya harus rock. Kalau saya sih saya mengikuti aja gitu. Genre lah apa aja gitu. Ya seperti itu. Kalau Kang Ijin? Oh banyak Ya. Ini kalau diutarakan nggak nyampe besok ini. Jadi mending jangan diutarakan ya. Saya sambil bilang berarti nanti. Apa sedikitnya? Yang sedikitnya juga ada banyak. Lebih disedikitkan lagi. Ini saking gilanya nih. Favorit saya sebutkan ya. Boleh. Favorit harus dibawa ke positif, ini dibawa ke Harus. Misalnya grup band Nirvana, Wih, itu idola saya. Terus The Police yang 3 orang. The Police juga Genesis dan Scorpion? Bon Jovi, Scorpion juga masuk. Saya idola Scorpion. Sulit itu vokalnya untuk Iya, betul. Jarang-jarang ada grup yang bisa membawakan Scorpion. Dan kalau yang metalnya itu Metallica. Oke. Aduh, ini lagi satu. Apa tuh? REM. Rap itu masih dari luar juga ya? Yes. Kalau dari dalam nggak ada? Dalam banyak. Salah satunya Gigi, Slang, Oke. kan. Terus yang Tapi kenapa gayanya jadi Tompi sekarang ya? ini adalah pencitraan ini. Di saat saya menjadi ketua IPRK di Ikatan Pesantren Karawang, ternyata mereka pahamnya ketua IPRK itu ini. Oh, gitu. identiknya Bukan sayanya gitu, mau ini. Oh gitu. Ini mah misalnya ini Bardas ya, aku kan Bardas gitu ya. Sama Bardas bahasa paling The Purple ada, itu aja paling berat. Kalau mau itu ya, kalau lagu itu. Habis ini akan ada season yang paling menarik di mana kita pengen mendengarkan suara vokalis kita ya. Namun sebelum ke situ sedikit dong bahasa kan kita lagi-lagi terbatas dengan waktu. Bisa dari masing-masing atau bisa mewakili sekali lagi pesannya buat mereka semua. Kenapa mereka harus gabung di Baung Band gitu? Pesannya buat mereka.
silahkan mungkin dari masing-masing boleh atau yang mewakili masing-masing aja deh. Masing-masing deh ya, masing-masing aja deh. Masing-masing Ya, aja. kira-kira apa sih harus gabung di Bawang Ben gitu? Yang gagasan ini. Gua lagi dong. Amin, gimana nih? Oke, saya sebenarnya harusnya banyak ide yang didapat oleh teman-teman juga kan. Betul. Karena dalam satu perkumpulan atau suatu organisasi tidak harus serta-merta saya kan. Besok-besok kalau Kang Diges dan Kang Danton yang mengutarakan. Oke, Memang bentuknya Bawang Ben itu adalah saya inginkan jadi wadah gitu. Wadah yang memberikan apresiasi pada teman-teman bibit-bibit seniman di Karawang agar tumbuh. Karena saat ini mereka sedang anggap aja semangatnya sedang berkurang. Betul. Dengan tidak adanya harapan untuk hidup, untuk menggairahkan kembali, makanya saya lahirkan Bawang Ben. Bawang itu adalah wadah orang Karawang. Oke. Kang Iwan mau menambahkan biar mereka lebih semangat lagi. Ayo semangat. Bawang Ben. Atau mungkin kalau kalian yang merasa orang-orang Karawang, aduh nggak sah kalau kalian tidak ada di Bawang Ben. Atau apa Kang Iwan? Apa ya? Ya betul kata saya yang suatu wadah. Jadi dari teman-teman adik-adik juga yang emang hobi gitu musik, jangan patah semangat, patah arang gitu kan. Emang kalau kalian emang mencintai musik, sudah mainkan saja gitu kan, apapun kendalanya. Betul. Toh musik itu tidak ada batasan, batasan waktu atau apa yang Bahkan batasan usia pun tidak ada. Iya, Kan? tidak ada. Mungkin ada wadah studio, ada alatnya, ini udah perlu main gitu kan. Oke. Dan kalau ya itu tadi kalau Bawang Ben terbentuk ada wadahnya, apa salahnya sih? Ayo kita bareng-bareng sama kita sharing, kita berkarya bareng gitu kan. Orang syukur-syukur kita bisa. Ya betul tadi harapan Kang Didin mau jadi potoknya di Karawang ya kan. Kita bisa menularkan teman-teman yang musisi ke kancah nasional atau internasional gitu kan. Betul. Walaupun bukan kitanya, tapi yang ada di orang-orang yang ada di dalam Bawang Ben itu bisa kita aplikasikan. Luar biasa. Tambahan sedikit dari Kang Danton lah. Mungkin kalau dari saya simpel aja. Dia kayak paling kalem ya, kayak personil paling kalem di antara yang lain kayaknya. Karena udah show tadi. Udah show. Sama istrinya. Mungkin pesan dari saya buat kalian yang hobi bermusik, jangan pernah berhenti. Asik. Karya. Kita ngeband sampai mampu. Mampus. Oh ini harus ada tagline terakhir ya. Kita ngeband sampai mampus. Pengen dong dengar suaranya dari Kang Didin sama Kang Danton. Ini bisa nyanyi juga kali ya? Oh, enggak, Oke. ya. Silakan terserah mau lagu apa yang mungkin sering dibawain. Kalau ini secara sendiri gitu Bawang Ben udah punya lagu khusus nggak sih? Khusus Kita sedang baru proses. Berarti boleh bawain lagu yang lain deh, boleh ya. Kita pengen dengar seperti apa suara mereka. Langsung saja, ini dia vokalis 1 dan vokalis 2 dari Bawang Ben. Mangga, silakan. Mau lagu Indonesia aja ya? Terserah. Saya suka Cakrakan sekarang. Wih, dikasih banyak jangan-jangan. Betul. Coba, oke, suara 1, suara 2 ya. Kita mulai ya. Langsung. Jangan kan besok kan. So, kita sama diri. Tadi kalau bawa kita enak. Sebenarnya ada cuman gitarnya lagi bermasalah. Oke, siap. Langsung. Padamu pemilik hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku sering. Itu salah, nggak bisa. Oh iya, lanjutin. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati, lalu ku mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aja Kang Danton. Seperti Bawang Ben. Tahu engkau Yes. sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu.
kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Oh, vokalisnya gini. Selamanya jadi kisah Apa? cinta sendiri. Pokoknya nanti ya. Pokoknya Akhirnya gitu. Gini cinta Baumen. Pokoknya buat Pak Produser, rimanya harus ada Baumen episode 1, 2, 3 nya ya pokoknya. Tapi mau nggak mau kita harus berpisah dulu dengan mereka, kita harus stop dulu ngobrol bareng mereka. Aduh, sekali lagi makasih banget nih untuk rekan-rekan Baumen. Ada Kang Danton, atur nuhun pisan ya, salam kenal. Ada juga Kang Didin, aduh CMB yang punya Ikatan Percetakan Karawang ya. Oke, dan juga yang terakhir buat Kang Iwan Bigesnya. Saya Si Arifin mengucapkan terima kasih dan mewakili seluruh kru yang bertugas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, masih di Revolusi Podcast Sudut Pandang, masih bersama Revolusi Production House. Sekali lagi, Baumen. Musik sampai mampus, kita bermusik Sampai mampus. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Thank you.